Bagaimana kalau kita hafal 1 juz, 2 juz, 5 juz? Masyaallah. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, putranya Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, la hasada ila fitnatain, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan, dua kelompok orang. Siapa? Rajulun atahu Allahul Quran, satu kelompok adalah lelaki yang diberikan oleh Allah kepadanya Al-Quran, bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia membacanya di waktu-waktu lail malam dan di waktu-waktu siang. Makanya kita boleh iri. Ada teman yang ahli Quran, Ustaz Yazid, Ustaz Hasan, insyaallah kita layaknya iri pada mereka, diberikan Al-Quran dan mereka membacanya siang dan malam, mengajarkannya siang dan malam. Kelompok kedua, rajulun atahu Allahu malan, dan lelaki yang Allah berikan kepadanya malan, harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan harta itu di waktu-waktu malam, di waktu-waktu siang. Sebagaimana dikisahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu jijit Nabi, baginda Nabi SAW itu biasa bersedekah pada waktu malam. Jadi fakir-fakir miskin itu dikasih gandum, bahan makanan setiap malam di depan rumahnya, dan tidak pernah tahu, karena ini serangan sebelum subuh. Baru diketahui siapa yang ngasih ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin itu wafat. Ketika wafat sudah nggak ada lagi cantolan, berarti selamanya yang ngasih dia. Insyaallah. Ini sedekah sir, sedekah secara sembunyi. Warawaina aidan, dan kami meriwayatkan juga min riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bilafzi, dengan lafaz la hasada illa fitnataini, tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allah malan wasalatahu ala harakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Di riwayat yang lain yang kita boleh hasad itu, pertama, seseorang yang diberikan harta kepada dia, fasalatahu ala harakatihi, dan dia mengkuasakan terhadap kebinasaannya, fil haqqi, di dalam kebenaran. Jadi hartanya dia habiskan betul untuk kebenaran, untuk menolong agama Allah SWT. Kelompok yang kedua, rajulun atahu Allah hikmah, lelaki yang diberikan hikmah, diberikan ilmu kepada dia, wa yaqdi biha, dan dia menghukumi, memberikan hukum kepada permasalahan-permasalahan manusia kepadanya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan, wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Bagaimana dengan bismillah 19 huruf, 190 kebaikan. Bagaimana dengan Al-Fatihah? Bagaimana dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Tabarak, Abasa? Itu di luar salat. Di dalam salat lebih lagi. Itu di luar Ramadan, di dalam Ramadan lebih lagi. Maka tidak salah Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, dia termasuk sahabat yang suaranya sangat bagus. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala,
Ini berarti hadis qudsi. Allah Taala berfirman, "Man syaghala Qur'anu wa dzikri." Barang siapa yang menyibukkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an membuat dia sibuk, wa dzikri, dan berzikir mengingat Allah. An mas'alati, daripada meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Saking sibuknya dengan Quran, saking sibuknya zikir kepada Allah sampai enggak sempat doa minta sama Allah. Apa kata Allah? A'taituhu, aku akan berikan kepada dia afdala, yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, na'udis sa'ilin, daripada apa-apa yang aku berikan kepada orang-orang yang sibuk berdoa tadi. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala an sa'iril kalam, dan keutamaan kalam Allah Al-Quran dari semua perkataan. Kafadlillahi ta'ala ala khalqi, seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini adalah hadis hasan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas, anaknya Abbas yang dia terjemahan Al-Quran, ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada di jawf, di dalam tubuhnya, syai'un min Al-Quran, sesuatu pun daripada Al-Quran, tidak punya hafalan Quran, babar belas sama sekali. Kal baitil kharib, seperti rumah roboh, seperti rumah reot, seperti rumah hantu, rumah yang kharib, roboh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa 'an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada para ahli Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau telah membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga adalah di ayat terakhir yang engkau hafalkan. Di ayat terakhir ya, engkau hafalkan. Kalau di kitab minta Qur'an, artinya secara literal membaca, artinya yang dihafalkan. Karena dulu nggak ada mushaf seperti ini, artinya orang yang nggak punya hafalan nggak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang dicetak luar biasa. Karena saking banyaknya tapi malah tidak dibaca. Wa'an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan terhadap apa-apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidayhi, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya apa? Tajan, sebuah mahkota, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dhau'uhu, yang cahayanya ahsan min dhaui syamsi, lebih bagus, lebih indah daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Fama dhannukum, maka apa pendapat kalian, billadzi amila bihadza, terhadap orang yang mengamalkan dengannya. Kalau orang tuanya saja dipakaikan mahkota yang begitu indah, bagaimana dengan orangnya? Tentu lebih lagi. Ini termasuk hadis-hadis yang memotivasi banyak orang mendirikan rumah Quran, rumah tahfidz. Termotivasi dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa.